ketiga, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita buka surat Luqman ayat 17. Surat Luqman ayat 17. Monggo dibuka. Kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat, ajaklah kebaikan, laranglah, cegahlah kemungkaran, dan bersabarlah ketika menghadapi musibah. Sesungguhnya itu adalah perkara-perkara yang penting. Ibu semuanya yang dirahmati Allah, yang ketiga ini semangat kita dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar adalah dalam rangka kita itu melaksanakan yang penting. Yang harus kita pilih dalam kehidupannya adalah sesuatu yang penting. Orang yang bisa memilih sesuatu yang penting itu adalah orang yang penting. Tapi orang yang memilih sesuatu yang tidak penting itu adalah orang yang tidak penting. Kita melakukan sehari-hari apa yang penting, itu orang yang penting. Tapi kalau sehari-hari melakukan hal yang tidak penting, itu namanya memang orang yang tidak penting. Kalau kita lihat di kehidupan kita sekarang, apalagi era sosial media ini, banyak orang yang melakukan hal yang tidak penting. Mohon maaf, saya kurang setuju dengan adanya acara-acara, program-program ngeprank dan sebagainya, mempermainkan orang. Kok saya berpikir bahwa siapapun orangnya itu, baik itu yang secara ekonomi itu kurang, atau secara nasibnya itu kurang baik, tidak boleh kita mempermainkan. Kalau orang mau bantu, bantu aja, nggak usah mempermainkan, apalagi memainkan perasaan. Orang yang, mohon maaf, secara ekonomi kurang itu biasanya sensitif. Kita tidak boleh mempermainkan, kita harus mengembirakan. Jadi semangat kita dalam Muhammadiyah itu, berdakwah itu menggembirakan. Jangan sampai kita mempermainkan orang. Kalau mau ngasih-ngasih, dan mengasih dengan menghormati itu jauh lebih baik. Nah, sekarang banyak orang yang melakukan tidak penting itu, misalnya TikTok, kemudian ngeprank dan sebagainya, hal yang tidak penting. Inilah yang harus kita pilih agar kita menjadi orang yang penting. Salah satunya adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Di samping yang pertama adalah menegakkan sholat, dan tadi ditambah dengan sabar ketika menghadapi musibah. Jadi menegakkan sholat, kemudian dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bersabar, ini adalah hal-hal yang harus kita pentingkan dalam kehidupan kita agar kita dicap orang yang penting di hadapan Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, 3 hal yang menjadi semangat kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah: 1, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sungguhnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kita menjadi umat yang terbaik. Dan yang ketiga, kita melaksanakan, memprioritaskan hal yang penting sehingga kita menjadi orang yang penting. Kurang apa lagi? Orang bahagia, orang terbaik, dan orang yang penting. Ini sudah sempurna kalau kita bisa mempunyai ketiga-tiga. Kemudian apa peran ibu-ibu secara spesifik dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini? Kalau kita lihat sejarah, ada tokoh yang bernama Khadijah, ada tokoh yang bernama Aisyah, Fatimah, mempunyai peran yang penting dalam perjalanan sejarah Rasulullah dalam perjuangan. Ibu mempunyai peran yang penting dalam dakwah itu. Yang pertama tentunya di rumah. Rumah itu menjadi membawa kemanfaatan kepada orang di luar rumah ketika rumah itu stabil. Seorang suami bisa berkarir di luar dengan sukses, dengan lancar, dengan dia kuat kalau dasar di rumah tangganya itu stabil. Coba bayangkan ketika seorang suami
dari kantor, dari tempat kerja, dia mencari nafkah, banyak tantangan, di lapangan banyak yang sikap-sikap yang tidak nyaman. Ketika dia pulang pun dia tidak nyaman, makanya dia akan menjadi jiwanya goyah. Jadi yang pertama, seorang ibu itu mempunyai dalam dakwah itu menjaga stabilitas rumah tangga menjadi menyamankan. Siapapun yang masuk rumah itu, entah itu bapak, ibu, anak, atau mungkin keluarga, atau mungkin tamu, itu yang masuk ke rumah itu adalah menjadi nyaman, menjadi tenang. Itu tugas dakwah yang jangan sampai dilupakan, yaitu membuat suasana rumah tangga itu adalah nyaman. Dan itu yang paling berperan adalah seorang ibu. Saya bukan berarti sebagai seorang ayah saya mengelak, tidak, tapi ibulah yang menjadi motor dalam rumah tangga itu menjadi nyaman. Kalau rumah tangga itu nyaman, rumah tangga stabil, anggota keluarga itu akan bisa punya peran keluar dengan maksimal. Seorang suami, anak akan mempunyai peran di luar dengan baik kalau di rumah tangga itu nyaman. Jadi mari ibu jangan merasa kecil hati, saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma ini. Tapi jenengan punya peran yang besar, yaitu justru kalau dalam bangunan itu adalah membuat dasar fondasi yang kuat, itu adalah rumah tangga. Ini tugas yang pertama dari seorang ibu. Yang kedua, seorang ibu itu, seorang wanita itu diberi oleh Allah kelebihan, keistimewaan, yaitu dia itu punya pola pikir yang beda dengan seorang laki-laki. Perempuan itu diberi oleh Allah karunia bisa berpikir detail. Gini misalnya, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, maaf. Ketika saya mau ada acara di rumah itu, tuan rumah pengajian masjid, saya akan ngomong sama istri, Bu, kita tuan rumah besok pengajian masjid kita. Kemudian istri kan berpikir detail. Besok makannya gimana, snacknya berapa, mau beli atau mau pesen atau mau membuat sendiri, bungkusnya seperti apa, biar bagus seperti apa, kemasannya seperti apa, biar menyamankan tamu seperti apa. Itu adalah seorang istri diberi kemampuan detail. Jadi termasuk dalam hal ibadah, istrilah yang mempunyai peran yang paling besar agar ibadah di rumah itu bisa berjalan dengan tertib, dengan nyaman. Seorang istri mempunyai peran yang besar. Itulah kenapa sampai Umar bin Khattab itu tidak pernah marah dengan istrinya. Umar bin Khattab itu orang yang keras, orang yang tegas, orang yang dulu sebelum masuk Islam waktu jahiliyah dia orang yang galak, kejam dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah mengenal Islam, kemudian dia berumah tangga secara Islam, dia sangat menghargai istrinya. Suatu saat ada cerita bahwa ada seorang itu sedang ada masalah dengan istrinya. Ya istilahnya gini, istrinya galak gitulah. Maaf ya Bu ya. Ada seorang suami di zaman Umar bin Khattab itu mau curhat dengan Umar bin Khattab karena istrinya galak. Istrinya suka marah-marah. Kemudian dia datang ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika dia sampai di dekat rumahnya, dia mendengar bahwa istri Umar bin Khattab itu sedang marah. Kemudian setelah agak reda, kemudian dia masuk, kemudian ditanya ada apa. Si orang itu malah justru nggak jadi cerita. Saya itu mau cerita curhat tentang istri saya yang galak. Tapi ternyata juga saya tadi mendengar istri Umar itu sedang marah-marah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan bahwa kalau istri kita itu marah, mohon dimaklumi, karena memang tanggung jawab di rumah tangga itu maha berat, maha detail. Hal-hal yang kecil diurus, hal yang kecil memang menjadi tanggung jawab. Istimewaan wanita ini malah dimanfaatkan dengan baik. Satu misalnya, ketika di rumah tangga ini sekarang, apalagi era seperti ini, kita sholat di rumah, bagaimana menyiapkan sholat jamaah di rumah, bagaimana menyiapkan puasa, bagaimana, itulah seorang wanita itu mempunyai kelebihan.